Ini 15 Oktober itu bertepatan sama Hari Cuci Tangan Sedunia. Ini kan ngomongin kesehatan nih. Ya. Apa pentingnya atau urgensinya menurut Redvi menjaga kesehatan pribadi kita masing-masing, apalagi kita anak muda yang kemarin habis kena pandemi. Menurut Redvi penting nggak sih menjaga kesehatan? Halo Sobat DPP, kembali lagi di podcast Suara DPP. Kali ini bintang tamu kita ada Ketua PMR Manfaat Banyuwangi, ada Miss Redvi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam Miss, terima kasih ya. Hujan-hujan loh ini. Udah mau datang di podcast Suara DPP sama ditemani partnernya Miss Silvi. Terima kasih ya Miss Silvi. Iya, kemarin dapat info dari sampean. Katanya waktu mau tak ajak syuting hari Sabtu, sampean ada persiapan lomba. Itu lomba apa? Di mana? Gimana? Itu lomba pertolongan pertama. Oh, lomba PP. Ya, di Poliwangi, Banyuwangi. Oke. Itu kapan pelaksanaannya? Pelaksanaannya insya Allah tanggal 16. 16 besok ini? Ya. Ntar lagi dong, kurang lebih seminggu lagi lah. Ya, itu kan dapat informasinya itu mepet Kak. Ya kemarin itu terus sama Pak Rizka langsung ditunjuk orangnya itu anak 10. Terus latihan besok ya gitu. Sama Pak Rizka? Iya. Oh iya, pembinanya masih Pak Rizka ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Pak Rizka itu udah kayak partner saya. Betul, senior saya beliau. Yeah. Jadi waktu itu beliau kelas 3 man, aku kelas 1. Jadi sempat kenal waktu sekolah juga. Terus sekarang beliau udah jadi guru di MAN, jadi pembina PMR. Waktu ketemu juga sering-sering kita ngobrol terkait PMR sih. Iya, Kak. Ini Redvi sebagai apa nih? Datang ke sini. Ayo. Sebagai apa? Alhamdulillah saya di sini jadi ketua PMR periode 2122. Iya. Oh iya, belum. Oh iya, belum. Belum Pergantian ya? Belum, kan ini gini loh Kak. Kan kemarin masih vakum kan ekstra itu. Selama pandemi kan. Ya, terus dibentuk lagi pas saya sudah kelas 3. Terus ya gitu. Kan biasanya kan kelas 2 Kelas 2, gitu, ya. Betul. Terus kok ada pemilihan, ternyata saya yang jadi Alhamdulillah. Gimana perasaannya jadi ketua PMR lo? Ya agak seneng, agak enggak. Kok enggak enggak sih? Gimana? Apa yang Ya kelas 3 kan sibuk lah. Oh iya ya. Jadi ya gitu. Tapi untuk anggota ada yang kelas 1 kelas 2 ada? Ada, semua ada. Banyak. Kelas 1 2 3 ada semua. Sekarang berapa anggotanya? Kurang lebih ada 60-an. Banyak banget. Iya, tapi kan biasanya tuh kena seleksi alam ya. Betul. Pertama latihan itu banyak, terus menurun. Ya kayak gitu, semua organisasi kayak gitu. Zamanku dulu PMR juga kayak gitu. Awal-awal banyak, makin lama makin hari ya mungkin banyak yang keluar atau banyak yang nggak bisa survive di situ. Kalau Redvi kenapa sih milih PMR? Ikut ekstra lain nggak selain PMR? Ikut. Kalau PMR kenapa? Kenapa milih PMR? Karena kayak saya tuh suka kayak dalam alam kesehatan gitu kan. Jadi kayak ya aku tak masuk sini aja lah gitu. Oke. Tapi kemarin waktu pemilihan itu ditunjuk sama Pak Rizka atau emang kayak pemilihan dari anggota-anggota? Kan disuruh nyalon. Terus sama teman saya tuh di ojo-ojoi gitu loh Kak. Redvi gitu. Terus ditulis lah di papan tulis itu voting kan. Terus ada 4 calon kalau nggak salah itu. Terus kok saya yang banyak gitu. Tapi waktu SMP dulu atau MTS pernah ikut? Pernah ikut. Oke, dulu di mana? SMP-nya atau MTS? SMP 1 Silirago. Oh, SMP 1 Pensasila, aku juga loh. Tahun berapa Kak? 2000, aku lulusan 2009. Udah lama jauh. Kalau ngomongin PMR, apa yang membuat seorang Redvi begitu tertarik dengan PMR selain terkait kesehatan? Ya kan kalau PMR itu juga ada organisasinya kan Kak. Saya tuh juga suka sama organisasi, tapi itu
Ya organisasi terus ada materinya gitu kan, jadi kayak seru meskipun materinya membosankan. Salah satunya mungkin jadi relawan waktu upacara. Ada gak alasan? Kadang-kadang ini loh, aku dulu waktu jadi pengurus juga ada tak tanya, kenapa kamu ikut PMR? Biar waktu upacara nggak ikut baris. Tapi memang setiap upacara ada ya petugasnya ya? Ya ada, itu di jadwal ganti-ganti. Pernah nggak mungkin Redvi atau teman-teman yang waktu bertugas waktu upacara entah itu di sekolah ataupun waktu upacara nasional 17-an gitu nanganin korban yang sampai banyak atau? Pernah Kak, pas di waktu sekolah itu banyak, ada 4 yang pingsan, terus ada 1 yang lebih kayak parah gitu loh Kak, terus dilarikan ke puskesmas. Oh gitu ya. Kadang-kadang apa gejala yang timbul ketika mereka pingsan itu apa sih? Kok sampai dipilih ini yang dibawa ke puskesmas, ini yang cukup di UKS? Ya kalau parah Kak, kayak gimana ya, yang di puskesmas itu dia tuh kayak sesak ya, sesak nafas itu terus tangannya tuh kayak kejang gitu loh Kak. Terus sama nangis, dibarengi nangis, dia tuh nggak bisa tenang gitu loh Kak, jadi terus dibawa ke puskesmas dikasih oksigen. Tapi teman-teman PMR yang bertugas itu memang sudah punya basic pengetahuan ya terkait penanganan yang korban pingsan gitu? Ya sedikit-sedikit lah Kak, cuma dari latihan-latihan apa rutinan itu Kak, latihan rutin. Kalau pelatih dari luar ada nggak? Kalau sekarang masih belum ada. Belum ada? Ya. Seniornya PMR ini yang mungkin kalau melihat nanti Mas Didi, Mas Daus, ini senior PP luar biasa beliau. KSR ini. Mas Didi itu KSR Banyuwangi, Mas Firdaus itu ketua KSR Jember dulu waktu kuliah. Jadi kalau ada kesempatan keep kontak bisa dihubungi, diminta bantuan gitu ya. Ya, boleh. Kalau ngomongin lomba, ada gak optimisme untuk sampai juara? Ya ada tuh Kak. Gimana? Ya harusnya juara 1 harus maksimal gitu Kak. Tapi latihannya setiap hari? Setiap hari. Iya. Yang buat lomba apa? Yang buat lombain? Yang buat lomba masih mulai hari ini nanti. Yang kemarin masih bahas-bahas yang masih menyiapkan alat-alatnya gitu Kak. Kalau ngomongin lomba yang sebelumnya itu pernah dapat kayak ikut kompetisi terus dapat juara nggak? Sering Kak. Man? Iya dong. Ya coba ceritain dong. Gimana? Yang mana? Sebelum corona ini kan. Ya itu di Poliwangi juga, itu juara 1. Wow. PP juara 1. Ya. Wah luar biasa ulang dong. Oke. Terus yang ya banyak Kak, piala-pialanya juara 1, juara 2, tapi saya kurang tahu sejarahnya. Yang dulu ya. Tapi yang pernah Redvi ikuti ada yang PP itu siapa yang ikut? Golongannya Mas Aldi. Oke, kakak tingkatmu ya? Iya. Mbak siapa ya? Ya, saya kenal Mas Aldi. Oh gitu. Kalau aku belum pernah ikut lomba, masih mau besok ini ya? Iya, pernahnya ikut latihan gabungan. Oh iya kan ada juga ya, Forpis, perkumpulan itu. Ada nggak perwakilan dari MAN yang jadi anggota Forpis? Belum ada. Kalau yang sekarang ketua Forpisnya siapa sih? Dari mana? Dari sekolah mana? Belum tahu. Belum tahu kan? Masih vakum juga ya? Iya, Forpisnya itu masih vakum. Jadi mungkin teman-teman sobat DPP, Forpis itu adalah gabungan dari PMR sekolah-sekolah tingkat madya sampai wira ya. Yang itu nanti ada beberapa zona. Di sini itu zona Banyuwangi Selatan. Habis itu eventnya setiap sebulan sekali, latihan gabungan gitu ya, sharing materi kayak gitu ya. Oke, kita sedikit ulik-ulik terkait materi PMR. Mungkin sobat DPP banyak yang penasaran nih. Kak, kalau ikut PMR apa aja toh yang dipelajari kayak gitu toh? Nah, aku searching dari PMI Semarang, PMI Kota Semarang. 7 materi pokok PMR. Nanti kita bahas ini sekilas aja biar mungkin teman-teman yang belum ikut organisasi, pengen ikut organisasi PMR mungkin bisa menjadi pilihan yang menarik karena banyak manfaat yang pasti bisa didapatkan dari teman-teman ya. Materi pokok pertama ada gerakan kepalang merahan. Ini ngomongin apa? Materi terkait apa?
gerakan kepala merahan itu Cara nih. iya sejarahnya. Terus kayak gerakannya itu juga ada prinsipnya. Oh ya, asas-asasnya ya. Ya betul. Jadi di PMI sendiri kepala merahan juga dulu ceritanya kan gara-gara ini ya, gara-gara perang di Solferino itu ya. Jadi sejarah aku masih ingin lupa-lupain loh. John Henry Donan yang beliau memperkasai ya terkait terbentuknya tim relawan kemanusiaan. Next terkait kepemimpinan. Ini materi itu ternyata di PMR juga ada ya? Apa? Pelatihan kepemimpinan. Ya, ada. Oh gitu. Kan juga ada organisasinya Kak. Jadi kayak ya kita harus bisa mengelola organisasi itu ya. Kan ada struktur, siapa ketuanya, siapa bendahara, sekretaris kayak gitu ya. Termasuk kegiatan di luar sekolah itu pernah lakuin selama pengurusannya Redvi? Kegiatan di luar sekolah. Kayak latihan di luar gitu. Belum pernah, latihannya masih di dalam sekolah. Ini masih berapa bulan toh aktifnya? Mungkin masih ada dari Agustus kemarin. Ya. Oh, habis itu langsung nyari anggota. Apa udah dapat? Ya itu kan dulu sudah ada grupnya kan Kak. Dulu tuh terus saya pernah keluar. Ayo kenapa? Kan nggak ada interaksi apa-apa jadi Kak. Di grup ngapain ini? Terus saya keluar. Terus sama Rina itu loh Kak. Itu kita mau dibentuk lagi gitu loh. Malah Rina yang melopori? Ngajak bareng gitu. Terus kita buat grup lagi. Yang dulu itu kan sudah ada kakak-kakak yang dulu. Jadi kita buat grup lagi gitu. Baru seleksi lagi berarti? Enggak ada seleksi. Orang-orang lama? Atau siapa ya kamu yang mau ikut gitu? Iya, yang mau ikut PMR ayo gitu. Terus kita kumpulan nanti gitu. Next materi selanjutnya pertolongan pertama. Ini PP yang besok mau dilombain ya. Oh, besok itu lombanya memang khusus PP aja atau ada yang lain? PP saja. Oh, kalau ngomongin PP itu menurut Redvi apa sih kesulitannya? Biasanya ini materi paling sulit loh ini. Kalau Redvi gimana menurut Redvi? Kesulitannya itu kayak menghafal anatomi tubuh gitu loh Kak. Anatomi, oke. Ya, terus kayak belepotan. Nanti takutnya tuh yang ditanyain luka yang kita nggak bisa nangani. Punya penanganan gitu. Kasus ya? Ya gitu ya. Takuti. Tapi kalau di dunia real, aku juga di perempatan kantor BSI ini pernah lo kecelakaan sampai ada alumni yang sampai meninggal lo di sini. Pernah nggak kayak nangani langsung real kecelakaan? Belum pernah. Aku juga belum pernah loh. Sama darah, Redvi takut nggak? Nggak. Berani ya? Kok nggak berani tuh? Aku takut loh. Jadi fungsinya, tapi di luar teori pertolongan pertama itu, ketika di masyarakat kalau ada kecelakaan seperti itu, ini berguna banget ya teori ini ya. Karena kalau pas kecelakaan itu nggak bisa sembarang orang nolong atau pegang langsung gitu nggak bisa ya. Ada tahapannya. Terus selanjutnya kesehatan keluarga. Ini materinya terkait apa aja? Kalau kesehatan keluarga? Kalau kesehatan keluarga itu saya kurang tahu tuh Pak. Adanya itu kesehatan remaja. Ada, nanti ada lagi kesehatan remaja. Tahu itu Kak. Ya intinya paling terkait penanganan bagaimana sih membangun sebuah siklus kesehatan di keluarga itu terkait mungkin itu, lingkungannya, terkait kebersihan di dalam rumah itu kayak gitu ya. Selanjutnya kesehatan remaja. Kesehatan remaja ini terkait apa? Terkait kayak biasanya tuh kayak remaja kan kayak ada pergaulan bebas. Pergaulan bebas, itu alkohol gitu juga ya. Pernah nggak kayak di PMR itu, di PMR membuat event yang temanya terkait remaja, terkait siswaman, memperingati hari apa gitu? Belum pernah. Kayak biasanya kan kalau hari hari HIV/AIDS atau kayak gitu kan ada event, entah itu lomba buat poster atau cerita atau video gitu. Itu mungkin bisa nanti digarap ya. Iya. Jadi biar teman-teman yang nggak ikut PMR itu biar
nggak seperti bosen. seperti Iya. itu kegiatan PMR tuh kayak menarik gitu. Siap siaga bencana. Nah, ini Kalau siaga bencana itu biasanya yang dipelajari tentang gunung meletus, simulasi ya, penanganan ya, itu ya. ya, terus kayak gempa gitu kan. Termasuk banjir, longsor. Ya, Kemarin sampean di daerah sampean sering banjir nggak? enggak. Kemarin tuh aku kan di BSC itu ada cabang di Jeler Baru sana. Di sana tuh langganan banjir loh. Kasihan banget. Kemarin tuh aku lihat di video Facebook, wah akhirnya gara-gara sehari hujan. Iya. Dari Saya juga lihat. lah ya itu loh kasihan ya. Tapi teman-teman ada yang terjun? Enggak ada. Nggak ada ya. Biasanya dari PMI Banyuwangi ngasih Iya. sumbangan air itu makan gitu. Yang terakhir donor darah. Pernah donor darah nggak? Belum. Belum, kenapa? Berani atau memang belum saatnya? Belum saatnya, Kak. Gitu. Kan saya masih baru 17 jadi Oh kan iya, ya masih minimal belum- 17 ya. iya, masih belum boleh. Silvi, ada niatan mau donor darah? Donor darah ke nyamuk, Kak. Jadi, ayo donor darah. Aku punya komunitas namanya Sahabat PMI. Jadi, komunitas ini menggerakkan masyarakat atau teman-teman muda untuk aktif donor darah. Ya itu besok bisa diinfokan ke saya. Oh, sekarang aja. Jadi aku punya beberapa tim lah, beberapa relawan. Jadi di Sahabat PMI itu kita ngajak teman-teman untuk donor darah, kemudian share jadwal yang ada di PMI Banyuwangi kan setiap seminggu sekali dia ngeluarin. Iya. Keliling ada donor darah keliling itu. Kita infoin terus kalau biasanya sih ada sampai ini salah satu mungkin anggota keluarga dari teman-teman Sahabat PMI itu yang butuh darah gitu. Info ke kita Iya. butuh kantong darah golongan A, golongan B gitu loh. Jadi banyak banget manfaat dari ikut PMR, salah satunya donor darah. Dan yang sekarang ini lagi aku gencarin terkait itu sih, membangun kesadaran buat teman-teman mau donor darah. Kadang-kadang gini loh, teman-teman tuh mikirnya donor darah itu nanti takut darahnya diambil. Iya. Mikirnya itu darahnya berkurang, iya. terus nggak nambah-nambah kan nggak gitu kan konsepnya. Jadi ini tugasnya teman-teman PMR buat mengedukasi teman-teman siswa, teman-teman pelajar bahwa donor darah itu baik, itu bisa membantu menyelamatkan saudara-saudara kita yang membutuhkan. Habis itu juga buat apa ya, buat lingkungan kita menjadi lebih bisa berkembang gitu. Ketika banyak entah tidak hanya yang kecelakaan tapi mungkin yang habis melahirkan butuh darah, banyak banget manfaat dari donor darah. Seperti itu. Ya. Jadi itu tadi 7 materi pokok yang kita kupas dari PMR. Sekarang ngomongin Redvi. Kelas 3 masih jadi ketua. Kok boleh? Nggak diomelin sama orang tuanya? Nggak belajar aja kamu gitu. Enggak, Kak. Kenapa gimana? Kok enggak? Emang enggak? Ya alhamdulillahnya orang tua tuh mendukung gitu, Kak. Jadi ya iya aja gitu. Tapi nggak merasa terbebani atau terganggu dengan kegiatan sekolah, kalau Redvi? Tidak sih, Kak. Cuma kayak kadang kalau pas mau kumpulan tuh males gitu. Ketua aja loh ini. Ini jujur ya di podcast Suara DWP ini. Capek atau kenapa? Kayak ya gimana gitu. Tapi anggotanya harus di ini dong, Iya. disemangati. Ya enggak? Iya. Malas nggak malas ya kita harus duluan gitu, Kak. Tapi besok lomba ini Redvi ikut Ikut. 10 peserta ya? Iya, 10 peserta. Pada ujian praktek sama tulis pasti ya? Ada nggak yang tulis? Enggak, Teorinya nggak ada? enggak ada. Oh. Langsung praktek. Praktek. Iya. Kalau ngomongin ekstra lain, Redvi ikut ekstra apa? Ekstra tari. Oh, anak tari. Iya. Kenapa ikut tari? Ya seru, Kak. Kayak ya kita bisa budaya gitu lah. Melestarikan budaya. Ya. Oke. Dan kemarin itu kan ada seleksi Gandrung Sewu ya. Oh iya. Alhamdulillah Kapan? lolos. Selamat ya, Aduh. Kapan toh? Tanggal 29 29 apa? Oktober. Besok ini? Iya. Wow. Ini berarti pasti ikut ke sana atau masih ada seleksi lagi? Sudah pasti. Kemarin sudah ada latihan gabungan di Stadion Diponegoro. Seminggu sekali atau? Ya, seminggu sekali. Berarti sampean ke sana Iya. sendirian? Enggak, bareng teman-teman. Oh, dari mana ada beberapa gitu ya? Ya kan sekarang
bukan membawa nama Oh gitu. kecamatan. Oh. Kecamatan. Satu kecamatan sama ikut Silir Agung. Iya. Berapa peserta dari Silir Agung? 34. Oh, iya banyak. Berarti dibawain kayak bis gitu, naik bis gitu. Iya. Ya, enak deh. Apa sih yang membuat kamu apa biasanya kalau nari itu ya butuh keluasan gitu loh, gerakan kamu nggak gimana nggak merasa canggung gitu kalau Iya, nari-nari gitu. Kak. Ya karena paling udah biasa gitu loh Kak. Oh, memang dari dulu dari SMP. Dulu pas TK pernah, tapi terus TK? Iya. masa udah ikut nari gandrung nari gitu. Iya. Dulu kan sama gurunya dipilih gitu loh Kak. Oh. Terus suruh tampil gitu. Terus pas MI nggak ikut. Terus pas SMP akhir-akhir saya ikut. Bukan ikut ekstra di SMP. Ikut di sanggar tari. Kayak sanggar tari gitu ya. Oh, kakakmu punya sanggar tari? Iya, dulu pernah tapi sekarang vakum. Oke, terus habis itu di mana ikut lagi? Iya. Tapi masih ikut sanggar tari atau enggak? Di ekstraman ada tari ya? Ada ekstranya. Tari itu kalau menurut Redvi yang sulit tuh apa sih? Maksudku jenis kan ada tari gandrung, tari apa? Iya. Kalau tari apa saya yang sulit tuh yang temponya cepet-cepet gitu loh Kak. Jadi kayak sulit ngepas nih gitu loh Kak. Jadi kayak ya. Itu tari Banyuwangi juga? Iya, tari Banyuwangi. Kalau di ekstra tari itu membahas semua jenis tari Nusantara atau hanya khusus Banyuwangi? Kalau saya latihan itu saya masih latihan tari-tari Banyuwangi, tapi yang kemarin kan sekarang kayak kelas 3-nya itu nggak ikut ekstra nggak apa-apa gitu Kak. Iya. Jadi saya nggak ikut di sekolah sekarang. Oh. Tapi kayaknya saya lihat kemarin tuh kayak mempelajari tari Jawa Baratan gitu loh Kak. Oh gitu juga. Pernah nggak sih kayak di satu komunitas ekstra tariman itu ditanggap misalnya di acara mungkin sekolah? Kalau sekolah pasti ya. Kalau di acara luar sekolah belum pernah ya. Belum pernah. Oke. Kemarin sampean ngomong ke Pak Rizka nggak kalau mau diajak podcast? Iya. Pak Rizka aku bisa cepet izin loh. Gimana kata beliau? Terus Pak Rizkanya tuh senyum. Terus Pak ada pesannya apa tidak? Oh ya nanti tak chat, tapi belum di chat. Prepare latihan mungkin, fokus ke latihan besok. Tapi intinya aku terima kasih banget loh buat Redvi sama Silvi udah mau hadir di restoran DPP. Terus kalau ngomongin iya ini 15 Oktober itu bertepatan sama Hari Cuci Tangan Sedunia. Ini kan ngomongin kesehatan nih. Ya. Apa pentingnya atau urgensinya menurut Redvi menjaga kesehatan pribadi kita masing-masing, apalagi kita anak muda yang kemarin habis kena pandemi. Menurut Redvi penting nggak sih menjaga kesehatan sendiri itu? Ya penting sekali, kan juga menyangkut diri sendiri ya Kak. Kalau diri sendirinya bersih ya kita dapat keuntungan sendiri gitu. Ya salah satunya itu untuk cuci tangan, kita memakai hand sanitizer, membawa kemana-mana itu. Kalau dulu sebelum pandemi itu kayak ngapain sih cuci tangan, ngapain pakai masker gitu ya? Ya kayak nanti kulitnya tipis. Tapi setelah pandemi semua berubah dan memikirkan pentingnya sebuah hal sepele, cuci tangan, pakai masker keluar gitu. Dulu pakai zamanku waktu masih PMR, pakai masker tuh kalau pas mau praktek PP. Ya. Dan dulu dianggap aneh, ngapain sih maskeran kayak gitu. Sekarang semua butuh masker. Itulah. Dan aku berharap sih anak-anak PMR bisa menjadi pelopor di sekolah untuk membangun kesadaran terkait kesehatan itu. Iya pasti Kak. Itu. Iya. Kayak UKS-nya gimana UKS-nya? Kalau UKS ditangani nggak? Ya kita cuma piket gitu. Oh setiap hari ada yang jaga? Cuma nggak dijaga sepenuhnya sih Kak. Tapi kadang itu Pak UKS-nya nggak dibuka, soalnya buat bolos anak-anak. Waduh, masa sempet UKS dibuat modus? Iya. Anak-anak, bukan PMR jelas itu ya? Ya bukan. Oknum lain. Oknum pelajar nakal ini. Iya. Oh, kayak gitu. Ya. Kalau yang ini pura-pura sakit itu ada nggak? Ya ada Kak. Banyak. Terus gimana Kak gitu? Ya kita cuma ya wes gak apa-apa, ndek kene engko nek guru
Tapi aja nganu ya, mana. Gitu. Tapi ada anak PMR yang bertugas jaga di situ. Ada itu ya, jaganya tuh kayak cuma diendang-endangi. Oh, gitu. Ada jadwalnya tapi ya dari teman-teman. Ada kartu tamu gitu, Kak. Oh, isi gitu. Iya. Kalau ngomongin apa namanya terkait teman-teman yang jadi pasien, ada nggak kayak selama Redvi jadi anggota PMR kayak yang ketika jam pelajaran gitu dia masuk KS karena hal yang mengerikan, keracunan gitu loh, atau selain pingsan kesurupan mungkin? Enggak ada. Alhamdulillah enggak ada, jangan kesurupan takut. Lu biasanya tuh pas kemah-kemah kayak LDKS pas di sekolah biasanya. Iya, biasanya. Pernah nggak nangani sampai yang kesurupan? Belum pernah. Tapi jangan pernah. Kenapa? Ya takut kesurupan loh. Nggak ada teorinya kita ya. Nggak ada. Itu urusan magic gitu. Spiritual betul. Tapi kalau pengelolaan UKS itu setiap hari ada yang piket, maksudku bersihin gitu. Iya, cuma pengurus intinya enggak. Tuh yang kelas 1, kelas 2? Enggak. Atau anggotanya? Yang anggotanya itu cuma jadwal piket jaga upacara. Oh gitu. Ya. Itu pasti dikerahkan berapa peserta untuk bertugas di belakang itu? Biasanya ada 6, ada 8 gitu. Tapi nggak ada yang modus pas upacara panas-panas, macak lemes gitu tiba-tiba ke belakang. Nggak ada, Kak. Kuat-kuat anak mana. Luar biasa. Harapannya buat adik-adik calon penerus anggota PMR apa? Ya semoga bisa tambah banyak sih, Kak. Anak-anaknya itu. Ya kalau ada lomba ya harus ikut ya. Bisa juara gitu. Bisa juara, betul. Berapapun juara yang bisa didapat. Soalnya dulu aku pernah waktu lomba PMR di Rogo Jambi, Jumbara itu sama Pak Nur. Pembinanya masih Pak Nuryanto. Sampai hujan, kebanjiran tendanya, nunggu pengumuman sampai pulang nggak dapet sama sekali. Aduh kasihan banget. Itu angkatanku jadi pengurus. Tapi habis itu ketika ada lomba di Silargaung sini, aku udah kelas 3, ada adik penerus ada ikut lomba di sini, alhamdulillah ada beberapa ini sih piala yang dibawa gitu. Jadi optimisme terus tetap dijaga, tetap semangat dan jangan pernah menyerah sih untuk belajar ya. Iya. Kalau buat calon ketua besok udah ada jerat siapa gitu? Belum ada, Kak. Kalau ini yang cocoknya ketua PMR itu seperti apa sih menurut Redvi? Ya cocoknya tuh dia ya yang suka organisasi, dia suka bisa memahami materi gitu, Kak. Terus dia pintar dalam mengurus anak buahnya gitu, Kak. Biar nggak lari-larian gitu. Apakah harus cowok? Enggak, saya lo cewek. Tapi dalam sejarah PMR Man itu ketua cowok belum pernah loh. Kenapa kayak gitu? Tapi anggota ada yang cowok ya? Ada banyak kalau sekarang, Kak. Mungkin ada anak 10-an. Oh gitu ya. Kira-kira anak-anak cowok nggak mau ikut tuh kenapa ya? Mungkin karena apa ya, Kak? Ada nggak pesan buat para cowok-cowok di Man sana yang belum ikut organisasi, ayo kita PMR gitu? Apa kata-katamu mungkin? Ya semoga ada banyak gitu kan. Soalnya kalau angkat-angkat tandu biasanya cewek kan nggak kuat gitu kan. Terus kayak kalau ada pasien cowok gimana? Nah, gitu. masa cewek kan bukan muhrim ya? Nggak boleh. Jadi itu ya buat teman-teman sobat DPP cowok yang masih kelas 1, kelas 2 Man, ikut aja PMR, nggak ada ruginya, banyak manfaat yang bisa kalian dapatkan. Terima kasih Redvi sama Silvi yang udah mau hadir di podcast Suara DPP kali ini meluangkan waktu bercerita terkait PMR Man 4 Banyuwangi. Kita doain untuk lomba besok juara. Amin. Juara 1, 2, 3 pokoknya juara. Yang penting juara. Iya. Sedikit kenang-kenangan dari tim kreatif buat Redvi dan Silvi. Ya, kenang-kenangan dari kita. Mohon diterima ya. Terima kasih. Terima kasih dari BSC Course. Jangan lupa tonton video kali ini bersama Miss Redvi dan Silvi dari PMR Man 4 Banyuwangi. See you next time. Bye-bye.